Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin wal muslimat, kita patut bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hambanya yang memeluk agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tidak ada satu permasalahan pun di muka bumi ini yang dibutuhkan oleh hamba kecuali Islam telah menjelaskannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Bahkan masalah-masalah yang dianggap sepele, dianggap kecil, ya, dibahas di dalam agama Islam yang mulia ini. Betul kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami kecuali ya Rasulullah telah menjelaskan semua ilmu kepada kami. Ya, Rasulullah wafat meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi, Masya Allah, ya, Islam adalah agama yang sempurna, yang membahas segala permasalahan yang dibutuhkan oleh umatnya. Termasuk kaum muslimin masalah hak-hak jalan. Ini dibahas di dalam agama Islam. Karena manusia sangat butuh kepada jalan. Ya, transportasi, jalan untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Maka Islam pun membahas bagaimana kita berinteraksi dengan jalan ini. Jangan sampai mendolimi orang lain. Ya. Karena jalan adalah hak umum, bukan pribadi orang. Oleh karenanya jangan sampai kita menggunakan jalan ini untuk menyakiti dan mengganggu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian, hindarilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, jadi kalau kita bisa nggak nongkrong di pinggir jalan, ya, itu yang harus kita lakukan. Karena ya, nongkrong di pinggir jalan banyak dampak buruknya. Faqalu ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddasu fiha." Ya, kami tidak memiliki tempat untuk ngobrol ya kecuali di situ. Jadi Nabi SAW pada dasarnya melarang kita untuk nongkrong di pinggir jalan. Tapi para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka butuh ya untuk ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, ketemu di pinggir jalan. Ya, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, "Fa idza abaitum illal majlis fa'atut tariqa haqqah." Kalau kalian enggan kecuali duduk-duduk di jalan, maka berikanlah hak-hak jalan.
Qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa hak jalan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qala, Nabi bersabda, ghaddzul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Ya. Hak jalan adalah pertama ghaddzul basar, menundukkan pandangan. Yang kedua wa kafful adha, tidak menyakiti orang lain. Waraddus salam, yang ketiga adalah menjawab salam. Yang keempat wal amru bil ma'ruf, menganjurkan kepada kebaikan. Dan yang kelima wan nahyu anil munkar, melarang dari kemungkaran. Inilah hak-hak jalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kupas satu persatu dari 5 hak jalan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ghaddzul basar, ya, menundukkan pandangan. Kita tahu bahwa di jalan, ya, nih terkadang banyak orang lalu lalang, sehingga terkadang, ya, tersingkap beberapa auratnya, atau melihat lawan jenis, apalagi kalau pakai sepeda motor, kadang tersingkap auratnya. Disinilah kita dianjurkan untuk, ya, menundukkan pandangan kita. Pertama, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang menganjurkan kepada kita untuk, ya, menundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah, ya, kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan-pandangan mereka. Demikian juga Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada para wanita agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, la tutbi'in nadrata an-nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Janganlah kamu iringi pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya, karena kamu diperbolehkan dengan pandangan pertama, karena biasanya tidak sengaja. Walaysat lakal ula, walaysat lakal akhirah, tetapi tidak boleh bagimu untuk, ya, pandangan yang berikutnya. Kalau yang pertama mungkin hanya papasan, ya, tidak sengaja. Tapi kalau yang berikutnya, nah, ini tidak diperkenankan. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya juga tentang pandangan, ya, papasan. Qala isrif basarak, ya, palingkan matamu, tundukkan matamu, pandanganmu. Ini yang pertama. Yang kedua, karena mata termasuk nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat mata ini. Apakah kita akan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ya, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu harus kita jaga, harus kita rawat supaya langgeng, supaya terjaga, supaya ditambah. Caranya bagaimana?
Caranya dengan mensyukurinya. Ya, di antara bentuk syukur yaitu kita gunakan mata ini untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Dan sebaliknya jika kalian kufur, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ya. Seorang penyair berkata, "Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama." Jika kamu berada dalam suatu nikmat, maka rawatlah baik-baik nikmat tersebut. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu untuk menundukkan pandangan? Karena dengan menundukkan pandangan, kita akan bisa menjaga farji kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa zina, LGBT dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Betapa banyak orang yang tidak menjaga pandangan matanya akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada zaman kita sekarang, ya, di mana dengan mudah orang mengakses gambar-gambar, ya, yang tidak layak, demikian juga, ya, video-video yang tidak pantas untuk dilihat, ya, maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, hak jalan yang kedua adalah kafful adha. Tidak menyakiti orang lain. Ya. Hati-hati ketika kita di jalan, jangan sampai menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, karena jalan bukan milik kita saja. Ya, milik semuanya. Jangan sampai mengganggu orang yang lewat, ya, baik dengan lisan kita, omongan-omongan kita, ya, menghina orang yang lewat, menghibah mereka, ya, atau dengan perbuatan kita, ya, mengambil harta mereka, mengganggu mereka, jahil kepada mereka, ya, seperti para begal misalkan, atau bermain di jalan, ya, seperti kadang sebagian orang, ya, terutama anak-anak kadang main bola di tengah jalan sehingga mengganggu orang yang lewat, atau, ya, yang sering terjadi juga bikin ya, acara-acara di tengah jalan yang sekiranya mengganggu orang yang lewat. Maka hendaknya bagi kita untuk tidak mengganggu. Ya. Kenapa? Pertama, karena tidak mengganggu ini termasuk cabang dari keimanan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu memiliki 73 cabang. Ya, beda itu 7 sampai 9. Iman itu memiliki 73 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman.
dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Ya, sifat malu itu termasuk cabang dari keimanan. Taib. Di sini, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak mengganggu termasuk bagian dari cabang keimanan. Ya, wal haya'u syu'batun, kata Nabi, wa imatatul adha anit thariq. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, karena apa namanya? Ya, seperti misalkan ada kaca, ada paku, ya, kita singkirkan karena itu bisa mengganggu orang-orang yang lewat. Yang kedua, menyingkirkan atau tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu orang lain, menyingkirkan gangguan dari orang lain, ini termasuk amalan yang terbaik. Disebutkan di dalam hadis, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Telah dinampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Ya, amalan-amalan yang baik maupun amalan-amalan yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit thariq. Aku mendapati di antara amalan yang paling baik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Dan aku mendapati bahwa termasuk amalan yang buruk adalah dahak di masjid yang tidak ditimbun, ya, tidak dibersihkan. Jadi, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk amalan yang baik. Oleh karenanya kita harus bersemangat. Ini amalan yang ringan tetapi, ya, memiliki banyak keutamaan, ya, memiliki banyak keutamaan, termasuk amalan yang agung, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dianggap sederhana, remeh. Yang ketiga, bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk amalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Nabi SAW bersabda, ada seorang yang pernah melewati jalan, kemudian dia menemukan ada tangkai, ya, pohon yang menghalangi jalan. Faqala wallahi la unahhiyanna hadha anil muslimin. Lalu dia mengatakan, demi Allah, aku akan singkirkan tangkai ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin. La yu'dhihim, supaya tidak mengganggu mereka. Fa'udhilal jannah, maka orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke surga. Ya. Nah, ini sering kita dapati. Terkadang kita mungkin pas jalan-jalan atau sepeda motoran di jalan kita jumpai, ya, ada, ya, paku atau kayu atau batu yang bisa mengganggu kaum muslimin, ya, atau yang sering juga adalah bangkai hewan, ya, yang bisa mengganggu kaum muslimin, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat menyingkirkannya, ya, dengan ikhlas lillahi jalla wa ala, maka mudah-mudahan itu akan bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, Rasulullah bersabda, man amata adan min tariqil muslimin kutibat lahu hasanah wa man tuqubbilat minhu hasanah dakhalal jannah. Barang siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, maka akan ditulis baginya satu kebajikan, ya,
Dan barang siapa yang diterima amal kebajikannya, dia akan masuk surga. Ya. Nah, jadi menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk amalan yang utama yang bisa memasukkan seorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara sebab kenapa kita harus menyingkirkan gangguan dari jalan, tidak menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain itu dilarang. Haram, dosa. Ya. Disebutkan di dalam hadis, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, ya, maka mereka akan menanggung, memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Maka hati-hati kaum muslimin, ya, jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita. Kita harus berusaha untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat zalim, menyakiti siapapun, ya. Terlebih, ya, ketika di jalan jangan sampai kita mengganggu, ya, orang-orang yang lewat sehingga membuat mereka tidak nyaman. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Kaum muslimin yang sejati itu adalah tatkala orang-orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Baik, hak yang ketiga yaitu raddus salam, menjawab salam. Di antara hak jalan juga yang ketiga adalah hak jalan. Ya, siapa yang duduk di pinggir jalan, maka hendaknya bagi dia memperhatikan, ya, hak jalan. Di antaranya adalah menjawab salam. Ya, menyebarkan salam. Kenapa? Pertama, karena salam itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita sebarkan, ya. Karena banyak pada zaman kita sekarang orang-orang yang pelit untuk mengucapkan salam. Ya. Lebih memilih dengan ucapan-ucapan lainnya. Padahal di dalam salam ini terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaannya bahwa kalau kita menyebarkan salam, ini termasuk amalan yang bisa menjadikan kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, "Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, ya, berilah makanan kepada orang, dan sholatlah di waktu malam saat manusia lelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian, ya, saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang menyebabkan masuk surga, kata Nabi, tibul kalam wa badlus salam wa it'amut ta'am. Ya, ngomong yang baik, mengucapkan salam, dan memberi makan kepada orang. Ya.
Maka kita hendaknya bersemangat untuk menyebarkan salam dan menjawab salam. Ya, karena ini bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya juga, ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada, ya, 6. Ya, salah satunya adalah idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya, maka engkau mengucapkan salam kepadanya. Ya, di antara keutamaannya juga, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man qala assalamu alaikum kutibat lahu asyru hasanat. Siapa yang mengatakan assalamu alaikum, maka akan ditulis baginya, ya, 10 kebaikan. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullah, dan barang siapa yang mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, kutibat lahu isyruna hasanah, akan ditulis baginya 20 kebajikan. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan barang siapa yang mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kutibat lahu salasuna hasanah, maka akan ditulis baginya 30 kebajikan. Semakin lengkap, semakin komplit lafaz salamnya, maka akan semakin banyak pahalanya. Karena di dalam salam itu ada 3 doa, ya. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Siapa yang tidak ingin selamat? Semua kita ingin selamat. Ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang kedua, warahmatullah, ya, mendoakan rahmat, minta agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wabarakatuh, keberkahan untuk kalian. Dan barakah artinya al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Jadi ini keutamaan-keutamaan, ya, bagi kita apabila kita mengucapkan salam dan menyebarkan salam. Hak yang keempat, yang terakhir adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya. Termasuk hak jalan yang perlu kita perhatikan juga adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memerintahkan orang kepada kebaikan dan melarang orang, ya, dari kemungkaran. Karena amar ma'ruf nahi munkar termasuk sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka, ya, dengan sebagian yang lain saling menyayangi. Mereka memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi ini termasuk sifat orang-orang yang beriman. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati', ya, kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia merubah, ya, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah, ya, selemah-lemahnya iman. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Pernah beliau melihat seorang wanita yang nangis di kuburan, maka diingatkan oleh Nabi, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ke pasar, kemudian mendapati ada seorang yang menimbun kurmanya, kurma yang bagus ditaruh di atas, kurma yang busuk ditaruh di bawah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa ini adalah suatu penipuan. Maka beliau mengatakan, kenapa engkau tidak menjadikan yang basah ini ditaruh di atas saja, sehingga dilihat oleh manusia. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan dari kami. Itu beberapa potret bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan cara yang lembut. Oleh karenanya hendaknya bagi seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperhatikan hal ini. Memperhatikan hal ini. Apa itu? Yaitu hendaknya bagi dia untuk pertama berilmu. Supaya tidak salah. Dia memerintahkan yang ma'ruf tapi malah mungkar yang diperintahkan, atau mengingkari kemungkaran menurut dia mungkar padahal itu sebenarnya tidak mungkar. Makanya dibutuhkan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Di atas ilmu. Yang kedua, harus hikmah, bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan lembut. Taib. Dan yang ketiga, hendaknya dengan lin warifq. Ketika kita menegakkan amar ma'ruf, hendaknya dengan lemah lembut, bukan dengan kekasaran, kekerasan. Islam masuk ke Indonesia ini dengan akhlak yang mulia, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan. Maka orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki akhlak yang baik, dengan lembut, dengan cinta dan kasih sayang, agar dakwah ini diterima. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hak jalan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.